Ada bola, ada gawang. Ada rempah, ada kemiri. Tak kenal maka tak sayang. Persilakan saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Sabrina Gina Salma dari SMA Negeri 1 Kebumen. Adik-adik bisa panggil kakak Salma ya. Nah, siapa nih yang udah nunggu didongengin sama kakak? Kali ini kakak akan menceritakan kisah Siti Nurbaya dari Tanah Minang. Nungguin ya? Ya udah, kita lanjut ke ceritanya ya. Alkisah ada seorang perempuan cantik dan pintar yang berasal dari Tanah Minang. Namanya adalah Siti Nurbaya. Ia mempunyai seorang kekasih yang bernama Syamsul Bahri. Cintanya Siti Nurbaya hanya milik Syamsul seorang. Tetapi sayangnya, Siti Nurbaya diminta untuk menikah dengan lelaki lain, yaitu Datuk Meringgi. Datuk Meringgi adalah pengusaha kaya raya yang tua dan memiliki banyak istri. Ia mempunyai banyak uang, namun tidak jelas apa bisnis yang ia jalankan. Siti Nurbaya pun sedih karena dijodohkan dengan Meringgi. Ia tidak mencintai Meringgi. Nurbaya hanya mencintai Syamsul seorang. Ia sudah mencoba menolak dijodohkan dengan Meringgi, tetapi ia tetap dipaksa untuk dijodohkan dengan Meringgi. Ya Tuhan, kenapa aku dijodohkan dengan orang bodoh, tua dan jelek itu? Apakah arti banyak uang jika memiliki banyak istri? Ucap jengkel Siti Nurbaya. Hahaha, uy, rancaknya calon istriku. Manis, tinggi, putih, langsing. Impi apa aku semalam? Ucap Meringgi dengan senang. Tak lama kemudian, sang terkasih Syamsul Bahri harus berucap pisah dengan Siti Nurbaya karena ia harus melanjutkan kuliahnya di negeri kincir angin. Rasa sedih yang dialami Nurbaya pun bertubi-tubi. Sayang, aku berjanji akan pulang ke negeri ini secepatnya setelah aku selesai pendidikannya. Ucap Syamsul Bahri. Ya Tuhan, kenapa kekasihku harus pergi? Sedangkan di sini nasibku terombang-ambing oleh perjodohan. Ucap tangis Siti Nurbaya. Akhirnya pun, Syamsul Bahri berangkat ke negeri Belanda untuk meraih cita-citanya sebagai dokter. Syamsul dan Nurbaya pun berjanji akan saling mengirim surat setiap sebulan sekali. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Seminggu kemudian, ayah Siti Nurbaya pun akhirnya berpulang ke pangkuan Tuhan. Hati Nurbaya hancur berkeping-keping, berderai air mata Siti Nurbaya. Mau tak mau, akhirnya pun Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Meringgi. Ia hanya bisa terdiam dan menahan tangis di hadapan tamu-tamu. Kehidupan rumah tangganya pun terpaksa harus ia jalani. Siti Nurbaya tidak pernah diperlakukan sebagai seorang istri. Nurbaya diperlakukan sebagai seorang pembantu. Nurbaya sedih karena ia bukan istri satu-satunya. Nurbaya, tugasmu adalah memasak, mencuci baju, mencuci piring, dan melayaniku saja. Gampang kan? Ucap jahat Meringgi pada Nurbaya. Tak lama kemudian, terbongkarlah semua kebusukan Datuk Meringgi. Ia berbisnis narkoba dan mempekerjakan perempuan-perempuan di salah satu klub malamnya. Mengetahui hal tersebut, Meringgi mengancam Nurbaya. Jika ia melaporkannya ke polisi, ia akan membunuhnya. Nurbaya pun mengacuhkan omongan Meringgi dan ia melaporkan kelakuan busuk suaminya itu ke polisi dan pergi dari rumah Meringgi selama beberapa minggu. Datanglah hari itu. Meringgi dan antek-anteknya ditangkap oleh polisi dan masuk ke penjara. 2 tahun kemudian, Syamsul Bahri pun pulang dengan gelar dokter yang terpatri di namanya. Syamsul Bahri pun melamar sang terkasih Siti Nurbaya dan akhirnya mereka berdua menikah. Nah, itu tadi adalah kisah Siti Nurbaya ya adik-adik. Nilai moral yang tersirat pada novel ini adalah meskipun seseorang ingin berbuat jahat kepada kita, sebaiknya kita jangan membalasnya dengan kejahatan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah
Dan pelajaran yang bisa diambil oleh kaum perempuan adalah kita harus menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan jangan mau diinjak-injak dan diatur oleh orang lain. Sekian cerita Siti Nurbaya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.